Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar 2 kami mengenai sifat beton bertulang beserta komponennya. Berikut penjelasannya. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penulisan. Untuk latar belakang, beton merupakan salah satu bahan bangunan yang masih sangat banyak dipakai dalam pembangunan fisik. Harganya yang relatif murah dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Namun, selain keuntungan yang dimiliki, beton juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tegangan tarik yang rendah, diaktivitas rendah, dan keseragaman mutu yang bervariatif. Dalam pembuatannya, keseragaman kualitas beton sangat dipengaruhi oleh keseragaman bahan dasar dan metode pelaksanaan. Pada prakteknya di lapangan, umumnya beton yang disuplai oleh perusahaan pembuatan beton telah terjamin keseragaman bahan dasarnya. Yang dimaksud dengan kualitas beton seperti yang diisyaratkan di sini adalah kuat tekan beton pada umur ke-28 hari. Oleh sebab-sebab di atas, maka diperlukan adanya kontrol kualitas yang dapat mengetahui kemungkinan terjadinya output yang tidak sesuai dengan yang diisyaratkan sedini mungkin. Yang kedua, ada rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah di sini. Yang pertama, apa saja bahan dasar penyusun beton? Yang kedua, apa keuntungan dan kerugian beton konstruksi? Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi beton dapat pada konstruksi bangunan gedung? Yang keempat, ada apa saja jenis tulangan pada aplikasi beton pada konstruksi bangunan gedung. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan tersendiri, yang pertama untuk mengetahui apa saja bahan dasar penyusun beton. Yang kedua, mengetahui apa keuntungan dan kerugian beton konstruksi. Yang ketiga, memahami bagaimana aplikasi beton pada konstruksi bangunan gedung. Yang keempat, juga mengetahui apa saja jenis-jenis tulangan pada aplikasi beton pada konstruksi bangunan gedung. 2. Hasil dan pembahasan. Sifat beton. Beton ringan memiliki ketentuan tidak boleh melampaui berat isi maksimal beton yaitu 1850 kg per meter kubik. Karena pada dasarnya beton normal mempunyai berat isi sekitar 2400 kg per meter kubik. Beton ringan juga berfungsi untuk mengurangi beban struktur itu sendiri. Agar dihasilkan kuat tekan beton yang sesuai dengan rencana, diperlukan mix desain untuk menentukan jumlah masing-masing bahan yang dibutuhkan. Bahan dasar penyusun beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Sebelum mengenal tentang bahan dasar penyusun beton, kita harus mengetahui bahwa beton mempunyai sifat-sifat dasar yang harus diutamakan ketika Anda ingin memulai pekerjaan. Beton harus memenuhi kekuatan yang direncanakan, yaitu 1. Campuran beton harus mempunyai suatu mobilitas tertentu atau memenuhi standar kualitas. 2. Campuran beton tidak boleh mengalami segregasi atau pemisahan selama pengecoran. Semen adalah hal terpenting dalam pembuatan beton karena semen memiliki sifat perekat yang dihasilkan dengan cara dihaluskan, yang terdiri dari bahan utama silikat kalsium dan bahan tambahan batu gipsum, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru bersifat perekat pada bebatuan. Fungsi utama dari semen adalah melekatkan antara agregat-agregat sehingga dapat menyatu dan mengeras seperti batuan. Menurut SNI 15 2049-2004, semen Portland dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Semen Portland tipe 1, yaitu semen Portland untuk pengguna umum yang tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain. 2. Semen Portland tipe 2, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sifat sulfat atau kalor hidrasi sedang. 3. Semen Portland tipe 3, yaitu semen Portland yang dapat
yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi. 4. Semen Portland tipe 4 yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya membutuhkan kalor hidrasi rendah. 5. Semen Portland tipe 5 yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sifat. Ya, melanjutkan dari rekan saya, itu jenis semen Portland berdasarkan SNI 15-2049/2004. Itu yang ketiga, semen Portland tipe V, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Ini adalah contoh semen Portland tipe V sesuai standar SNI 2049/2015, STM C190/150M step 12. Itu fungsi produknya ya, itu tahan terhadap sulfat tinggi. Air tanah mengandung sulfat itu 0,17 sampai 1,67% atau mengandung SO3125 sampai 250 ppm. Bangunan instalasi pengolahannya itu adalah untuk limbah pabrik, konstruksi dalam air, seperti jembatan, terowongan, dan juga dermaga. Intinya yang bangunan yang bersentuhan langsung dengan air. Baik, terus next, itu adalah unsur penting susunan semen. Itu ada trikalsium silikat, ada dikalsium silikat, trikalsium alumina, petraksium aluminiferit. Keempat bahan tersebut itu digiling dengan perbandingan tertentu dan setelah giling dibakar dengan suhu 1350 derajat dengan proses bertahap. Itu adalah unsur semen yang bentuknya agregat pasir dan kerikil, di mana agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton. Kemudian agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar atau beton, sehingga pemilihan agregat merupakan satu bagian penting dalam pembuatan mortar atau beton. Biasanya dikelompokkannya menentukan FC. Dan agregat umumnya digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu batu yang butirannya lebih dari 40 mm diameternya, kemudian kerikil yang butirannya antara 5 sampai 40 mm, terus pasir butirannya 0,15 sampai 5 mm. Ini untuk gambar yang sebelah kiri adalah merupakan pasir, gambar sebelah kanannya batu. Terus persyaratan sifat fisis agregat ringan untuk beton ringan struktural itu ada beberapa ya, sesuai SNI 2461/2002. Itu berat jenisnya 1,0 sampai 1,8, penyerapan air maksimum dalam persen setelah direndam 24 jam itu sebanyak 20%. Kemudian berat isi maksimumnya itu dalam gembung kering itu 1120 kg per cm, agregat halusnya 80, agregat kasar 1040, campuran agregat kasar dan halus 60. Kemudian nilai presentasi volume padatnya dalam persen itu 9-14%, nilai 10% kehalusannya tidak ada, kadar bagian terapung setelah direndam dalam air 10 menit itu maksimal 5% ya. Terus kadar bahan mentah atau clay pump itu kurang dari 1, nilai keawetan jika dalam larutan magnesium sulfat selama 16-18 jam, bagian yang larut itu maksimumnya 12% ya, tidak boleh lebih dari 12%.
Kemudian untuk berisi kering udara selama 28 hari itu di dalam tabel 1760 semua agregat ringan itu 2,2, kuat tekan rata-ratanya 28, jika berat maksimumnya 1680 itu 2,1, kuat tekan rata-ratanya 21, jika berat isinya 1600, kuat tarik beratnya itu 2 MPa, kuat tekan rata-ratanya 17 MPa. Untuk agregat ringan dan pasir itu jika berat isi keringnya 1840 maka kuat tariknya 2,3 MPa, kuat tekan rata-ratanya 28 MPa. Jika 1760 itu kuat tarik belahnya 2,1, kuat tekan rata-ratanya 21 MPa juga. Jika 1680 itu kuat tarik belahnya 2 MPa, kuat tekan rata-ratanya 17 MPa. Itu sesuai SNI 03-2461/2002. Kemudian kita next itu membahas air. Air itu diperlukan dalam pembentukan semen yang berpengaruh terhadap sifat kemudahan pengerjaan adukan beton atau workability, kekuatan susut, dan keawetan beton. Jadi dalam air yang diperlukan untuk bereaksi dengan semen itu sekitar 25% sama dari berat semen saja. Jadi kalau berat semennya ada 100 kg, berarti airnya 25 kg atau bisa di-compare 20-25 liter gitu. Kemudian untuk syarat penggunaan air itu ada beberapa ya. Yang pertama, air yang digunakan harus bersih, terus tidak mengandung kotoran yang dapat dilihat lebih dari 2 gram per liter, tidak mengandung garam yang dapat merusak beton atau asam zat organik lebih dari 15 gram per liter, terus tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter, kemudian tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter ya. Karena jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi dalam air atau kelebihan, itu akan membuat si semen itu tidak maksimal untuk cara kerjanya. Misalnya ya, semen mudah keropos, terus mudah pecah, dan lain sebagainya. Kemudian ini kita membahas tentang admixture, di mana admixture adalah bahan campuran tambahan dan bahan yang bukan air, agregat maupun semen yang ditambahkan ke dalam campuran atau dalam pencampuran. Jadi, dan admixture ini berfungsi untuk mengubah sifat beton atau pasta semen agar menjadi cocok untuk pekerjaan tertentu atau ekonomis untuk tujuan lain seperti menghemat energi ya. Kemudian pozolan adalah bahan alam atau buatan yang sebagian besar terdiri dari unsur-unsur silikat atau aluminat yang reaktif. Persyaratan umum bahan bangunan di Indonesia itu adalah PUBI 1982. Kemudian serat atau fiber merupakan bahan tambah yang berupa asbestos, gelas atau kaca, plastik, baja atau serat tumbuh-tumbuhan, rami atau hijau. Jadi suatu bahan tambah itu umumnya dimasukkan ke dalam campuran beton ya, dengan jumlah sedikit sehingga tingkat kontrolnya itu harus diteliti dan lebih besar pada pekerjaannya. Sebenarnya admixture ini untuk memudahkan jenis pekerjaan, semisal jika pekerjaan di dalam suhu yang dingin atau di dalam
banyak air, maka kita membutuhkan admixture yang berfungsi untuk mempercepat si beton itu setting. Begitupun sebaliknya. Gitu. Kuat tekan beton adalah besarnya beban per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani gaya tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat tekan beton pada dasarnya tergantung pada 3 hal, yaitu perbandingan antara berat air dan berat semen, terus daya rekat antara pasta permukaan dan butir-butir agregat, kemudian keausan agregat, dimana untuk kuat tekan beton itu biasanya dilakukan pengujiannya di sebuah lab, dimana kita akan menekan berdasarkan pengambilan sampel. Umurnya biasanya dicoba adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari, dimana semua keseluruhan benda uji tersebut itu ditekan sampai batas titik maksimum hancurnya di berapa ton akan kita bebani gitu. Oke. Sekian. Metode kuat tekan beton berdasarkan percobaan dapat ditulis dengan persamaan sesuai dengan SNI 1974-2011 dengan F aksen C sama dengan kuat tekan satuan megapascal, dan P sama dengan gaya tekan aksial dinyatakan dalam satuan Newton, dan A luas penampang benda uji dengan satuan milimeter persegi. Kuat tekan beton pada dasarnya tergantung pada 3 hal, yaitu pertama perbandingan antara berat air dan berat semen, yang kedua daya rekat antar pasta dan permukaan butir-butir agregat, dan yang ketiga keausan agregat. Faktor air semen adalah angka perbandingan antara berat air bebas dan berat semen dalam beton. Duff Abrams 1919 telah meneliti hubungan antara fast dengan kuat tekan beton dengan uji silinder. Jika fast semakin besar, maka kekuatan tekannya akan semakin menurun. Seperti bisa dilihat pada tabel berikut, grafik hubungan kuat tekan dan faktor air semen. Keuntungan dan kerugian beton konstruksi. Keuntungannya yang pertama, mudah dicetak sehingga bentuknya lebih bervariasi. Yang kedua, awet dan tahan lama. 3, tahan api. Keempat, lebih ekonomis. Dan kelima, dapat dicor di tempat atau cash in situ. Dan keenam, harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar dari bahan lokal, kecuali semen Portland. Yang ketujuh, beton termasuk tahan aus dan tahan kebakaran, sehingga biaya perawatan termasuk sangat rendah. Yang kedelapan, beton termasuk bahan yang berkekuatan tekan tinggi, serta mempunyai sifat tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan sekitar. Yang kesembilan, ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan beton tak bertulang atau pasangan batu. Yang ke-10, beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk apapun, dan ukuran seberapapun tergantung keinginan kita yang mau memakai. Untuk kerugian pemakaian beton yaitu yang pertama, tegangan tarik sangat rendah, yang kedua duktilitas rendah, 3, berat sendiri sangat besar, yang keempat, volume tidak stabil, yang kelima, beton mempunyai kuat tarik yang sangat rendah sehingga mudah retak. Oleh karena itu, perlu diberi baja tulangan atau tulangan kasar. Yang keenam, beton segar mengerut saat pengeringan dan beton keras mengembang jika basah sehingga dilatasi atau contraction joint.
perlu diadakan pada beton yang panjang atau lebar untuk memberi tempat bagi susut pengerasan dan pengembangan beton. Yang ketujuh, beton keras mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu, sehingga perlu dibuat dilatasi atau expansion joint untuk mencegah terjadinya retak-retak akibat perubahan suhu. Yang kedelapan, beton sulit untuk kedap air secara sempurna, sehingga selalu dapat dimasuki air dan membawa kandungan garam yang dapat merusakkan beton. Yang kesembilan, beton bersifat getas, tidak daptel, sehingga harus dihitung dan didetail secara seksama agar setelah dikombinasikan dengan baja tulangan menjadi bersifat ductile, terutama pada struktur tahan gempa. Aplikasi beton pada konstruksi bangunan gedung. Yang pertama ada pondasi. Pengertian pondasi yang dimaksud di sini adalah suatu jenis konstruksi yang menjadi dasar, dan pondasi ini berfungsi sebagai penopang bangunan yang ada di atasnya, dan ini bertujuan untuk diteruskan secara bertahap dan merata ke lapisan tanah. Namun, terdapat juga pengertian pondasi yang lain yang mengatakan bahwa pondasi adalah konstruksi yang telah diperhitungkan sebaik mungkin sehingga hal ini dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan bangunan terhadap berat yang akan dibebankan pada pondasi tersebut. Yang pertama ada pondasi telapak untuk rumah panggung, lalu yang kedua ada pondasi rolak bata untuk penahan lantai, yang ketiga ada pondasi batu kali untuk bangunan sederhana 1-2 lantai, lalu yang keempat ada pondasi batu bata untuk bangunan sederhana, lalu yang kelima ada pondasi tapak atau ceker ayam untuk bangunan bertingkat 2-3 lantai, lalu yang keenam ada pondasi sumuran untuk bangunan bertingkat, yang ketujuh ada pondasi bore pile atau strauss pile untuk bangunan bertingkat, yang kedelapan ada pondasi tiang pancang atau paku bumi untuk bangunan bertingkat, yang kedua ada tie beam atau slope. Slope adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Jenis konstruksi beton bertulang ini biasanya dibuat pada bangunan rumah atau gedung, dan posisinya biasanya pada lantai 1, atau orang-orang biasanya menyebutnya dengan dasar lantai atau lantai dasar. Inilah sebabnya mengapa kita jarang melihat bentuk slope saat bangunan sudah berdiri tegak. Walaupun bentuk slope tidak terlihat rapi, tetapi fungsi slope sangat dibutuhkan dalam suatu bangunan. Namun berdasarkan konstruksinya ada beberapa macam slope. Yang pertama adalah konstruksi slope dari beton bertulang. Konstruksi slope ini bisa digunakan di atas pondasi batu kali apabila pondasi tersebut dimaksudkan untuk rumah atau gedung tidak bertingkat dengan perlengkapan kolom praktis pada jarak dinding kurang lebih 3 meter. Untuk ukuran lebar atau tinggi slope, beton bertulang adalah kurang lebih 15 atau 20 cm. Konstruksi slope dari beton bertulang juga bisa dimanfaatkan sebagai balok pengikat pada pondasi tiang. Yang kedua adalah konstruksi slope dari batu bata. Rolak dibuat dari susunan batu bata yang dipasang dengan cara melintang dan yang diikat dengan adukan pasangan. Yang ketiga adalah konstruksi slope dari kayu. Konstruksi rumah panggung dengan pondasi tiang kayu. Slope dapat dibentuk sebagai balok pengapit. Jika slope dari kayu ini terletak di atas pondasi lajur dari batu atau beton, maka dipilih balok tunggal. Slope adalah jenis konstruksi beton bertulang yang sengaja didesain khusus luas menapang dan jumlah pembesiannya sesuai dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh slope tersebut nantinya. Untuk menentukan luas penampang ukuran slope ini dibutuhkan perhitungan teknis yang tepat agar slope tersebut nantinya benar-benar mampu untuk memikul beban dinding bata di atasnya nanti. Untuk itu ada baiknya kita menggunakan jasa konsultan untuk menghitung dan mendesain dimensi slope ini. Slope ini berfungsi untuk memikul beban dinding, sehingga dinding tersebut berdiri pada beton yang kuat, sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak maupun pecah. Adapun fungsi slope lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengikat kolom, yang kedua adalah meratakan gaya beban dinding ke pondasi, yang ketiga adalah menahan gaya beban dinding, dan keempat adalah sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang disalurkan dari pondasi lajur. Jadi bisa dikatakan slope juga merupakan salah satu pondasi bagian rumah. Spesifiknya adalah mendukung beban dinding rumah tersebut.
bila dikategorikan slope adalah termasuk pondasi penerus. Yang selanjutnya adalah kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntutan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total maupun seluruh struktur. SK SNI T15.991/03 mendefinisikan bahwa kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Menurut Wang 1986 dan Ferguson 1986 bahwa jenis kolom ada 3. Yang pertama adalah kolom ikat, yang kedua adalah kolom spiral, dan yang ketiga adalah kolom komposit. Dalam buku struktur beton bertulang Istimawanti Bahusodo 1994 menyebutkan bahwa kolom ada 3 jenis. Yang pertama adalah kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangin dengan batangan tulangan pokok memanjang, yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. Yang kedua adalah kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya sama dengan yang pertama, hanya saja pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk helix menerus sepanjang kolom. Fungsi dari tulangan spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur sebelum proses retribusi momen dan tegangan terwujud. Yang ketiga adalah struktur kolom komposit. Merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil ataupun pipa, dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Fungsi dari kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama yang meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang diterima di kolom didistribusikan lagi ke permukaan tanah di bawahnya. Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan tahan tekanan. Besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Gabungan dari kedua material ini di struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktural lainnya seperti slope dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Selanjutnya adalah balok. Balok adalah bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Selain itu, ring balok juga berfungsi sebagai pengikat kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom tersebut tetap bersatu pada mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Ada beberapa jenis balok. Di antaranya yang pertama adalah balok sederhana bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya, dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan seperti struktur statis lainnya. Dinilai dari sebuah reaksi pergeseran dari momen untuk balok sederhana adalah tidak bergantung bentuk penampang dan materialnya. Yang kedua adalah cantilever, adalah balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Yang ketiga adalah balok tritisan, adalah balok sederhana yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuannya. Yang keempat adalah balok dengan ujung-ujung tetap atau dikaitkan kuat menahan translasi dan rotasi. Yang kelima adalah bentangan tersuspensi, adalah balok sederhana yang ditopang oleh tritisan dari dua bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen 0. Yang keenam adalah balok kontinu memanjang secara menerus melewati lebih dari dua kolom tumpuan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Balok terbagi dari beberapa macam, antara lain yang pertama balok kayu. Balok kayu menopang papan atau dek struktural.
Yang kedua, balok baja. Balok baja menopang dek baja atau papan beton pracetak. Yang ketiga, balok beton. Plat beton yang dicor yang di tempat dikategorikan menurut bentangan dan bentuk cetakannya. Plat lantai. Plat lantai yaitu lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Ketebalan plat lantai ditentukan antara lain yaitu yang pertama, besar lentutan yang diinginkan, terus yang kedua, lebar bentangan atau jarak antara balok-balok pendukung, yang ketiga, bahan konstruksi dan plat lantai, serta fungsi plat lantai antara lain yaitu yang pertama, sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas, terus yang kedua, sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas, yang ketiga, untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah, kemudian yang keempat, meredam suara dari ruang atau maupun dari ruang bawah, yang kelima, menambah kekakuan bangunan pada arah horizontal. C. Tulangan lapangan, yaitu tulangan pokok antara tulangan utama yang posisinya berada di tengah bentang. Berikut gambar tulangan lapangan. D. Tulangan geser. Tulangan geser disebut juga begel, sengkang, tis, stirrups, dan lain-lain, yaitu tulangan melingkar yang mengikat tulangan utama pada balok maupun kolom. Fungsinya untuk memegang tulangan utama dan sebagai tulangan geser, menahan gaya dalam geser. Berikut gambar tulangan geser. E. Tulangan ekstra, yaitu tulangan tambahan yang ditambahkan pada tulangan tumpuan atau tulangan lapangan. Biasanya tulangan ekstra ini tidak dipasang di sepanjang balok, tapi hanya di sekitar area yang membutuhkan saja. F. Jarak tulangan pada balok. Tulangan longitudinal maupun begel balok diatur pemasangannya dengan jarak tertentu seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini berikut gambar tulangan jarak pada tulangan balok. Jumlah tulangan maksimal dalam satu baris. Dimensi struktur biasanya diberi notasi B dan H, dengan B adalah ukuran lebar dan H adalah ukuran tinggi total dari penampang struktur. Sebagai contoh, dimensi balok ditulis B per H atau 300 dikali 500, lebar 300 dikali tinggi 500. Berarti penampang dari balok tersebut berukuran lebar balok B sama dengan 300 mm dan tinggi balok H dan tinggi balok atau H sama dengan 500 mm. Berikut contoh gambar keterangan gambar tulangan balok. Mutu baja tulangan. Baja tulangan untuk konstruksi beton bertulang ada bermacam-macam jenis dan mutu tergantung dari pabrik yang membuatnya. Ada dua jenis baja tulangan, tulangan polos atau plain bar dan tulangan ulir atau deformed bar. Sebagian besar baja tulangan yang ada di Indonesia berupa tulangan polos untuk baja lunak dan tulangan ulir untuk baja keras. Beton tidak dapat menahan gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa mengalami keretakan. Oleh karena itu,
Agar beton dapat bekerja dengan baik dan dalam sistem struktur, beton perlu dibantu dengan memberinya perkuatan penulangan yang berfungsi menahan gaya tarik. Penulangan beton menggunakan bahan baja yang memiliki sifat teknis yang kuat menahan gaya tarik. Baja beton yang digunakan dapat berupa batang baja lonjoran atau kawat rangkaian las atau wire mesh yang berupa batang-batang baja yang dianyam dengan teknik pengelasan. Baja beton dikodekan berurutan dengan huruf BJ, TP, dan TD. BJ berarti baja, TP berarti tulangan polos, TD berarti tulangan deformasi atau besi ulir atau tulangan ulir. Angka yang terdapat pada kode tulangan menyatakan batas leleh karakteristik yang dijamin. Beton baja BJTP24 dipasok sebagai baja beton polos dan bentuk dari baja beton BJTD40 adalah deformed atau dipuntir. Berikut tabel sifat mekanik baja tulangan. SNI menggunakan simbol BJTP atau baja tulangan polos dan BJTD atau baja tulangan ulir. Baja tulangan polos yang tersedia mulai dari mutu BJTB 24 hingga BJTP 30 dan baja tulangan ulir umumnya dari BJTD 30 hingga BJTD 40. Angka yang mengikuti simbol ini menyatakan tegangan leleh karakteristik materialnya. Sebagai contoh, BJTP 24 menyatakan baja tulangan polos dengan tegangan leleh material 2400 kg per cm persegi atau 240 MPa megapascal. Secara umum berdasarkan SNI nomor 032847/2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Baja tulangan yang digunakan harus tulangan ulir. Baja polos diperkenakan untuk tulangan spiral atau tendon. Di samping mutu baja beton BJTP 24 dan BJTD 40 seperti yang ditabelkan itu, mutu baja yang lain dapat juga spesial dipesan, misalnya BJTP 30. Tetapi perlu juga diingat bahwa waktu didapatnya lebih lama dan harganya jauh lebih mahal. Guna menghindari kesalahan pada satu masangan, lokasi penyimpanan baja yang spesial dipesan itu perlu dipisahkan dari baja BJTP 24 dan BJTD 40 yang umum dipakai. Sifat-sifat fisik baja beton dapat ditentukan melalui pengujian tarik. Sifat fisik tersebut adalah kuat tarik atau FY, batas luluh atau leleh, regangan pada beban maksimal, modulus elastisitas, konstanta material atau S atau EI. G. Tulangan polos. Baja tulangan ini tersedia dalam beberapa diameter, tetapi karena ketentuan SNI hanya memperkenalkan pemakaiannya untuk sengkang dan tulangan spiral, maka pemakaiannya terbatas saat ini. Tulangan polos yang mudah dijumpai adalah hingga diameter 16 mm dengan panjang 12 meter. Berikut tabel diameter baja berat dan luas penampang. Selanjutnya ialah H, tulangan ulir atau deform. Kita bisa melihat tabel ada di bawah. Di sini ada diameter, satuannya milimeter, ada berat, satuannya kilogram per meter, ada
ada keliling, satuan sentimeter, dan luas penampang. Kita bisa melihat gambar tersebut ada di bawah, yaitu simbol-simbol gambar pembesian. Di sini ada tulangan atas lapis kedua, ada tulangan atas lapis ke-1, tulangan bawah lapis ke-1, tulangan bawah lapis kedua. Kita bisa melihat keterangannya ada di bawah sini ya. Selanjutnya 3. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan: beton adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Bahan penyusun beton tersebut memiliki banyak klasifikasi yang berdasarkan kegunaan, bentuk, dan ukuran yang mana telah diuraikan pada bagian pembahasan. Beton sebagai bahan bangunan juga telah lama dikenal di Indonesia. Di samping mempunyai kelebihan dalam mendukung tegangan tekan, beton mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dapat digunakan pada berbagai struktur teknik sipil serta mudah dirawat. Dalam pembuatan beton pun dapat dimanfaatkan bahan-bahan lokal. Oleh sebab itu, beton sangat populer dipakai. Dan yang terakhir ialah ucapan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 atas kerjasamanya dalam pembuatan tugas besar 1 ini, terutama kepada Bapak Anom Wibisono, MT, selaku dosen mata kuliah struktur beton 1 di Universitas Mercu Buana, serta semua teman-teman kelas mata kuliah beton 1 semuanya. Sekian hasil presentasi dari kami, yaitu kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.